hewan. Nah, kemudian kita ingin melihat bagaimana hasil laporannya. Jadi kita langsung pilih di sebelah kiri, ini ada pilihan hasil, kita klik. Nah, kita akan melihat tadi adaptasi hewan. Ya, ini kita klik di sini. Nah, nanti munculnya akan seperti ini. Jadi ini adalah hasil dari siswa saya yang sudah mengerjakan. Jadi ada yang 100%, ya, ada yang hanya 95, ada yang 85 dan seterusnya. Nah, ini untuk membedakan skor dan presentasi ketepatan siswa, kita bisa melihat di sini. Jadi ketepatannya 100%, poinnya 100, skornya maksimal 20.710 misalnya. Nah, kita bisa membandingkan dengan siswa yang mungkin, oh ini salahnya 4. Berapa persentasenya? 80%. Poinnya 80. Maksudnya ini nilainya, ya, teman-teman. Jadi seperti kalau kita membuat analisis di manual, itu kan kita masih membuat presentasenya ini. Terus kita masih menghitung juga untuk poin atau nilainya. Nah, hasil laporan ini bisa kita print, teman-teman. Jadi kita nggak usah ribet-ribet untuk menulis dan lain sebagainya. Kita bisa langsung print dengan ini. Di sebelah kanan atas ini ada PDF unduh. Andaikan kita pilih unduh, maka akan tersimpan di unduhan kita. Jadi kalau kita langsung ingin ngeprint, di print ini langsung kita klik. Coba kita misalnya ingin melihat semua laporan peserta, ya, kita klik yang ini. Nah, tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Jadi ini ada namanya, nama siswa, kemudian rata-rata jam menyelesaikan kuis itu, kemudian poinnya dapat berapa, akurasi atau persentasenya berapa, kemudian benar salahnya ini sudah tampak di sini. Nah, ini kita tinggal cetak kalau mau cetak, ya. Nah, kita cek dulu. Misalnya lagi kita ingin mencetak untuk ringkasan pertanyaan. Nah, untuk nomor 1 itu anak-anak yang salah 1 berapa, yang salah 2 berapa, itu kita bisa tahu dari sini. Jadi ringkasan pertanyaan, coba kita buka ringkasan pertanyaan. Oh, ini munculnya seperti ini. Jadi misalnya nomor 1 pertanyaannya adaptasi adalah, nah ini ya, akurasinya atau persentasenya hanya 65%. Berarti nggak semua anak itu tahu dan menjawab dengan benar. Nah, jadi yang menjawab dengan benar di sini sudah tampak. Jadi 12 anak, yang salah ini 3 anak, yang tidak dijawab tidak ada. Jadi semuanya menjawab, tapi hanya yang betul 12, yang salah 3. Untuk nomor 2 dan seterusnya juga kita bisa cek di sini, ya. Jadi lengkap sekali, teman-teman. Sampai pada kalau kita ingin tahu mereka mengerjakan kuis itu menggunakan apa, kita bisa cek di sini. Jadi kita close dulu. Ini kita bisa cek juga bentuk spreadsheet-nya, ya. Jadi kita bisa mengeklik di sini, kita kembali ke kembali ke sini dulu. Kita kalau mau menjadikan bentuk spreadsheet, ini di sebelah kanan ini ada titik 3, teman-teman. Kita bisa klik di sini. Nah, ini ada unduh Excel. Nah, setelah kita unduh Excel, nanti akan tampil dan akan terdownload di unduhan, ya. Nah, kita bisa buka di sini. Coba kita buka. Nah,
tampilannya seperti ini, teman-teman. Jadi, nah ini juga bisa langsung kita cetak. Jadi kita nggak usah ribet. Jadi sudah dianalisiskan oleh Quizzes, oleh aplikasi Quizzes ya. Misalnya nomor 1, ini akurasinya 66%, yang benar 12, yang salah 3 orang. Ini bisa kita scroll ke kanan. Nah, ini tampilannya seperti ini. Jadi misalnya ini nama-nama siswa saya akan nampak di sini yang menjawab dengan benar ataukah salah. Jadi yang menjawab salah ini tampilannya adalah warna merah. Ya. Nah, kita close dulu. Kemudian 5 dan 6 otomatis sudah, jadi mengolah dan mengakses laporan, juga sekaligus membedakan skor dan presentasi ketepatan siswa. Kita sudah sekaligus itu nomor 5 dan 6 sudah terwakili. Kita sekarang supaya cepat selesai ya teman-teman, jadi supaya nggak terlalu sore, nanti kita langsung praktek untuk membuat presentasi interaktifnya saja. Jadi kita lihat dulu. Kita kembali dulu ke ujung dulu karena tadi sinyalnya kurang bagus. Jadi intinya kalau kita Quizzes itu sinyalnya harus bagus teman-teman. Nah, kalau tadi Pak Rahmat itu mengajak teman-teman untuk membuat kuisnya, nah kita sekarang membuat presentasi interaktifnya. Jadi seperti kalau PPT itu ya teman-teman, jadi PPT atau kalau di Google Workspace for Education itu Google Slides. Nah kita langsung klik buat. Nah kalau tadi Pak Rahmat itu kuis yang diklik, maka untuk presentasi interaktif itu kita buat pelajaran. Nah di sini misalnya saya akan membuat tentang modul ajar kelas 6 tema 1 sub tema 1. Ya, sudah kita tulis judul, kemudian kita pilih pelajarannya. Kita bisa memilih lebih dari satu, bisa kita pilih sayang, misalnya IPS atau IPAS ya, bisa kita pilih yang lain, tapi nggak boleh banyak-banyak, ini hanya mungkin 3 saja. Ini saya pilih yang lebih spesifik saja, mungkin ke sains atau IPAS. Kemudian kita klik berikutnya. Nah, tampilannya akan muncul seperti ini. Nah, di sini kita akan bisa memilih tema yang kita sukai, yang kita inginkan seperti apa. Kita scroll ke bawah, tampilannya akan banyak sekali pilihannya. Kita akan coba misalnya yang ini seperti 3 dimensi ya. Sepertinya menarik ini untuk anak-anak. Langsung kita lanjut dengan berikutnya. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Mana ini yang harus diklik? Nah, kalau kita sudah punya PPT atau Google Slide, itu bisa kita import dari Drive ya, dari Drive teman-teman semua. Tapi hari ini kita akan belajar membuat slide baru ya. Jadi kita klik yang ini, tambahkan slide baru. Nah, kita pilih di sini ada macam banyak pilihan ya. Jadi kita membuat materinya dulu teman-teman. Jadi kita pilih jenis slide kosong. Slide kosong, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, kita perlu menuliskan judul yang sama seperti di atas. Jadi kita tambahkan judul di sini. Kita bisa ketikkan di sini modul ajar kelas 6
tema 1 sub tema 1. Ini bisa kita tata untuk fontnya, jenisnya, dan juga warna, teman-teman ya. Ini besarnya misalnya agak dibesarin lagi, bisa kita misalnya ke 60 atau 72 misalnya, kita besarin. Ini tampilannya seperti ini. Misalnya kita pilih warna yang terang supaya anak-anak nanti tertarik kalau warnanya terang ini. Nah, kita bisa geser ke tempat yang kita ingin. Misalnya kita mau geser ke atas. Nah, dipaskan, ya, klik. Nah, kemudian kita mau tambah slide baru, maka di bagian bawah pojok kanan bawah sebelah kiri ini ada tambah slide. Kita klik tambah slide. Kita masih ke slide kosong ya, teman-teman, slide kosong karena kita butuh untuk menambahkan gambarnya. Jadi kita ingin menampilkan gambar yang mewakili judul dari presentasi interaktif kita. Nah, bagaimana menambahkan gambar? Di sebelah ini, sebelah kiri ini ada pilihan. Jadi ada teks, ada media, ada bentuk, dan tabel. Nah, kita menambahkan gambar yang kita pilih adalah media. Nah, di sini nanti ada pilihan juga. Ada tambah gambar, ada tambah video, dan juga ada tambah audio. Kita pilih tambah gambar. Karena kita yang kita inginkan tadi memilih gambarnya. Nah, kita bisa menuliskan di sini apa yang kita inginkan. Misalnya yang berhubungan dengan tema 1 itu kan tentunya tumbuhan ya, teman-teman. Jadi saya misalnya yang mewakili itu tumbuhan kaktus misalnya. Nah, kita cari di sini. Nah, akan muncul banyak sekali pilihan gambar kaktus. Kita pilih yang mana? Misalnya kita pilih yang ini. Nah, kita langsung masukkan. Nah, kita bisa atur untuk yang kita inginkan, misalnya kita buat penuh atau kita kecilkan, kita akan tambah gambar lagi, misalnya kita geser aja ke sini. Kita misalnya tambah gambar lagi, misalnya kita cari jahe, misalnya ya, ini hanya sekedar contoh teman-teman. Jadi misalnya kita pilih ini, oh nggak mau dia. Nah, ini mau, kita masukkan. Kalau nggak bisa itu artinya ukurannya terlalu besar. Kita cari. Nah, kita bisa atur tempatnya dan kita kecilkan misalnya sesuai dengan keinginan kita. Kita geser ke kanan atau ke kiri yang sampai pas ya. Nah, kita sudah dapat 2 slide. Kita tambah lagi slide baru. Misalnya kita ingin tambahkan video, maka yang kita pilih di sini bukan slide kosong lagi, tapi slide video ya. Kita klik slide video. Nah, untuk mengakses video di sini, misalnya kita punya YouTube, kita masuk ke Google dulu, YouTube kita apa, misalnya kita Kompas. Jadi misalnya saya cari yang sesuai, misalnya tumbuhan generatif misalnya, atau perkembangbiakan generatif yang lebih luas ya, perkembangbiakan generatif. Nah, kita bisa menambahkan video ini, misalnya kita tambahkan ini.
kita langsung bisa cari di sini juga. Daripada kita ribet, maka kita cari di sini aja. Perkembangbiakan bisa saja tadi ditempel langsung bisa, tapi biar nggak ribet kita klik di sini. Perkembangbiakan generatif tumbuhan. Nah, akan muncul di sini. Kita pilih misalnya yang ini. Nah, kita pilih. Misalnya kita akan mengatur videonya kok terlalu panjang, kita bisa cut di sini. Jadi kita bisa potong sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya hanya 1 menit 21 detik. Oke, begini supaya anak-anak nggak terlalu lama untuk menyimak ya. Kita masukkan. Nah, maka akan muncul di sini. Jangan lupa teman-teman, video ini tidak bisa diputar apabila kita tidak mengeklik review. Jadi ini review yang di sebelah kanan atas, ini ada review, kita klik dulu. Nah, akan muncul ini tampilan peserta ya, tampilan di anak-anak seperti ini. Kita coba putar. Apakah kamu sudah ternyata sudah bisa diputar. Apa itu perkembangbiakan generasi? Nah, kita close, kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Misalnya kita akan menambahkan teks dari link Wikipedia atau apa, kita tinggal klik ini aja, link website. Jadi bukan yang slide kosong ya, tapi yang ada tambahkan tautan. Nah, ini baru kita mencari bisa di Google. Jadi misalnya perkembangbiakan generatif tumbuhan. Nah, ini kita tinggal copy link aja di sini. Misalnya kita pilih yang ini, teman-teman ya. Jadi https ruang guru. Misalnya kita copy di sini. Nah, kita buka aja dulu. Jadi sinyalnya harus bagus memang kalau kita bermain khusus ya. Nah, di sini ada linknya di atas. Ini bisa kita copy, salin, kemudian kita kopaskan di sini ya. Jadi masukkan link ke halaman web di sini. Ini kita tempel di sini. Nah, sudah muncul, simpan. Nah, maka akan tampilannya seperti ini. Jadi kita nggak perlu ribet untuk menyuruh anak-anak buka web atau lain sebagainya. Kita bisa langsung suruh buka anak-anak. Webnya sudah ada di slide anak-anak, jadi kita bisa langsung literasi di sini. Nah, jangan lupa selalu review ya. Jadi review ini adalah tampilan supaya tampilan yang kita tempel itu bisa dilihat oleh anak-anak, di scroll ke bawah. Kalau teman-teman itu tidak mengeklik review, maka ini tidak bisa di scroll. Jadi jangan lupa di review dulu. Nah, kita lanjut tambah slide baru. Misalnya kita sudah ada video, sudah ada literasi. Kita lanjut ke membuat pertanyaannya. Tapi sebelum membuat pertanyaan, mungkin kita akan pesan suara dulu ya. Kita memberikan perintah ke anak-anak melalui pesan suara. Kita pilih slide kosong seperti tadi, kemudian kita tambahkan media ya. Di sini media. Kemudian nah ini ada tambah video, ada tambah audio. Nah, kita pilih yang tambah audio. Kita klik tambah audio. Nah, di sini teman-teman bisa langsung rekam apa yang teman-teman inginkan untuk memerintahkan anak-anak. Misalnya rekam ya. Selamat pagi anak-anak, setelah kalian tadi literasi dan melihat video, maka
Maka sekarang kerjakan latihan soal berikut ini ya. Semangat. Nah, setelah kita rekam, maka kita jangan lupa berhenti merekam ya. Kemudian kita masukkan. Nah, kalau kita langsung coba di sini, teman-teman, tidak akan bisa kan kita belum review ya. Jadi jangan lupa selalu review. Nah, review. Kita coba ya. Selamat pagi anak-anak, setelah kalian tadi literasi dan juga video, maka sekarang kerjakan latihan soal berikut ini ya. Semangat. Nah, sudah. Kemudian kita lanjut ke membuat latihan soalnya. Nah, tadi teman-teman sudah belajar sama Pak Rahmat tentang cara membuat soal sama. Jadi kita tambah slide, kemudian kita menuju ke pilihan ganda dulu. Nah, kita kalau scroll ke bawah ini banyak sekali pilihannya. Hampir sama seperti yang dijelaskan oleh Pak Nino tadi. Ini ada pilihan ganda, ada susun ulang, menjodohkan, isian singkat, jenis gambar, esai, jawaban video, jawaban audio, dan juga survei. Nah, kita akan membuat soalnya seperti apa? Nah, itu tergantung keinginan kita. Misalnya kita mau buat soal pilihan ganda dahulu. Jadi kita pilih pilihan ganda. Langsung kita buat pertanyaannya. Misalnya nomor 1, bagian bunga yang berfungsi untuk alat pembiakan adalah. Di sini jawabannya bisa kita tambahkan gambar, bisa juga kita tulis, teman-teman ya. Jadi supaya simpel kita tulis saja, misalnya yang A itu putih. Kemudian yang B misalnya kita mahkota. Kemudian yang C itu misalnya penumpang. Terus yang D misalnya kita buat bakal buah. Jangan lupa kita harus menyisipkan kunci jawaban ya. Jadi kunci jawaban itu kalau pilihan ganda wajib untuk mengetahui nanti anak-anak bisa menjawab benar atau salah. Nah, misalnya ini kita jawabannya apa, bagian bunga yang berfungsi untuk alat perkembangbiakan putih. Kita buat kuncinya di sini. Ini tampilannya, selalu kita review. Nah, kita cek. Nah, di sini ada tunjukkan jawaban, juga ada sembunyikan jawaban. Kalau kita pilih sembunyikan jawaban, nanti artinya jawaban itu tidak akan muncul. Jadi setelah anak-anak mengerjakan itu tidak muncul. Tapi kalau kita tunjukkan jawaban, maka setelah anak-anak menjawab itu akan muncul jawaban atau kunci jawaban. Ya. Kita lanjut dengan slide yang berikutnya, pilihan ganda sudah, kita ke misalnya yang menjodohkan ya, menjodohkan. Misalnya kita buat tumbuhan yang mudah-mudah saja teman-teman, ini hanya sekedar contoh ya, yang berkembang biak, generatif. Nah, di sini teman-teman bisa menambahkan gambar. Jadi bisa menambahkan gambar atau tulisan yang di bawahnya. Misalnya sini saya buat misalnya strawberry ya. Cantik banget strawberry di sini. Oh, ini muncul. Nah, kita nanti yang ini. Kita masukkan aja di sini. Nah, akan muncul gambar strawberry di sini. Misalnya gambar kedua kita pilih jahe. Si kocang mentah jauh. Jahe. Kita Ini itu ya nasi teh kalau kami loncat. Nah, ini ada gambar jahe.
kita masukkan. Begitu juga seterusnya. Ini misalnya ganti tanggal. Nah, ini misalnya kita masukkan. Kemudian pilihan option keempat itu misalnya Namanya Yu. bawang Oh, merah. Yu. Kamu Yu. Oh, maaf. Kita harus samakan ya, karena yang lain gambar maka kita gambar juga. Jadi bawang merah. Kita cari. Nah, ini ada gambar bawang merah. Kita masukkan. Nah, teman-teman misalnya ini opsinya terlalu banyak, maka kita kurangi aja. Kita buang. Di sini ada gambar tong sampah, ini kita buang. Nah, sudah. Jadi tinggal 4, bilangnya kan opsinya 4 ABCD ya. Nah, kemudian di sini kita kan menjodohkan, jadi harus sesuai. Misalnya ini rhizoma. Kemudian ini misalnya geragi. Kemudian yang ini misal umbi lapis. Yang ini misalnya biji. Untuk soal jenis ini teman-teman tidak usah membuat kunci karena nanti akan otomatis aplikasi yang mengoreksi ya, jadi kita nggak perlu repot-repot bikin kunci. Kita lanjut ke tambah slide baru. Kita menjodohkan sudah, kita coba yang isian singkat. Pak Rahmat juga sudah mempraktikkan ya. Jadi kita buat soal misalnya alat kelamin betina pada tumbuhan disebut. Nah, di sini ada pilihan jawab, pilihan kunci maksudnya. Ini ada persis, kita klik. Nah, ini persis ada mengandung, ada angka pasti. Nah, kita buat yang mengandung ya teman-teman, karena kalau persis nanti jawaban anak-anak apabila tidak persis dengan kunci yang kita buat maka akan bisa lakukan persis. Jadi kita pilih yang mengandung. Nah, alat kelamin betina itu namanya putik. Saya tulis putik dengan P-nya kecil ya. Dan nanti apabila anak-anak misalnya menjawab dengan P-nya besar, nah ini kita harus menambahkan kunci jawaban yang lain. Jadi kita klik juga yang mengandung. Ini misalnya P-nya dibuat P besar. Anak-anak biasanya tidak selalu sama, teman-teman menjawabnya ada yang suka pakai huruf besar, ada yang huruf kecil. Nah, ini jangan lupa kita review. Ya, ini tampilannya di anak-anak seperti ini. Kita lanjut ke tambah slide, misalnya yang menarik kita gambar ya, jadi jenis gambar. Nah, ini anak-anak nanti bisa coret-coret, asik sekali. Nah, ini kita bisa pilih latar belakang yang akan digambar peserta. Misalnya kita yang kosong aja supaya nggak terlalu ribet cari gambarnya ya. Kita ketik aja pertanyaannya di sini. Atau kita audio di sini boleh. Jadi kita tambahkan pertanyaan di sini, misalnya tumbuhan jagung, tumbuhan yang menggulung daun saat musim kemarau adalah. Di sini nanti anak-anak bisa mencoret-coret. Caranya bagaimana? Dengan cara kita klik yang ada gambar pena di sebelah kanan, ini kita klik. Kemudian
kemudian kita misalnya pilih ini. Misalnya kita coba jagung. Nah, ya, jagung. Nah, ini kita bisa hapus di sini. Kemudian kita bisa tambah slide baru. Tambah slide baru, misalnya kita survei. Survei kita bisa buat. Ini kok gak bisa bikin. Nah, ini survei ya. Jadi misalnya bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran hari ini. Nah, ini misalnya kita buat emot ya. Kita cari gambar emot, misalnya senang. Kita tulis di sini senang. Emot senang. Jadi kalau kita nggak ngeklik emot, maka yang muncul adalah orangnya. Kita klik emot senang di sini. Namanya ini kita pilih. Nah, kita masukkan. Akan muncul di sini. Kemudian yang ini misalnya kita cari emot sedih. Dari maka muncul ada sedih. Misalnya ini kita pilih, kita masukkan. Nah, kemudian kita lanjut dengan emot mengantuk misalnya, karena pelajarannya membosankan mungkin ya, mengantuk. Nah, kita pilih yang ini, masukkan. Misalnya kita hanya buat 3 aja opsinya, kita ini dibuang aja. Nah, sudah. Maka jangan lupa untuk simpan. Sebelah kanan atas ini ada simpan. Nah, setelah kita simpan, maka akan tampil seperti ini pengaturan pelajarannya. Kita harus menampilkan gambar apa yang akan mewakili slide kita. Misalnya saya pilih gambar jahe. Cari jahe di sini. Nah, ini kita masukkan. Nah, ini jangan lupa simpan. Jangan lupa ini bahasanya Indonesia. Kalau teman-teman pilih bahasa Inggris juga nggak apa-apa, atau bahasa yang lain. Kemudian pilih kelasnya, sesuaikan. Kebetulan ini saya kelas 6, jadi kelas 6, kemudian kita simpan. Sebelumnya tadi ada pilihan public sama private ya. Jadi kita bisa pilih di situ, karena ini saya ingin mencoba public supaya bisa dilihat oleh anak-anak, maka saya pilih public. Tampilannya seperti ini. Mungkin bisa kita lanjut besok untuk mencoba, atau nanti kalau ada kesulitan teman-teman bisa lanjut besok ya. Jadi karena waktunya sudah maghrib. Bu, untuk dokumentasi kami minta untuk rekan-rekan yang kesediaannya untuk membuka kamera terlebih dahulu untuk dokumentasi kami nanti ke pihak WIS. Silakan untuk ibu dan bapak yang memang tidak terkendala oleh sinyal, silakan untuk membuka kameranya agar bisa diambil untuk dokumentasi.
Satu, dua, tiga. Sekali lagi minta kayak bebas. Oh, silakan Bu, oleh sama Ibu. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semua yang sudah sudi meluangkan waktunya untuk bergabung pada pelatihan sore ini. Kita lanjut besok apabila ada kesulitan atau nanti kita lanjut di grup chat boleh teman-teman ya. Apabila ada yang ditanyakan, Ibu dan Bapak, silakan nanti boleh di chat, boleh di grup ya, atau bisa ditanyakan esok hari. Karena esok hari kita akan pastikan semua tugas yang Ibu dan Bapak kerjakan selesai. Jadi besok tidak ada materi lagi, kita akan langsung praktek dari awal sampai akhir sampai selesai. Jadi besok itu diharapkan sertifikat sudah didapatkan. Mudah-mudahan besok bisa hadir semuanya, dan apabila yang tidak hadir nanti kami akan menyediakan link rekaman untuk kegiatan hari ini. Terima kasih Ibu dan Bapak yang telah meluangkan waktu. Kami tidak bisa memberikan waktu yang sangat lama sekali dikarenakan memang sekarang sudah masuk ke waktu maghrib. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga Ibu, mangga Ibu. Semoga bermanfaat. Masih di slide ya teman-teman.